Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Dini di channel Dini Suryani. Oke, namun sebelum itu jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini Suryani. Terima kasih. Oke, tak henti-hentinya di masa pandemi seperti saat ini, Ibu selalu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, serta jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke, langsung saja. Bagaimana? Sudah siap kita belajar? Kalau sudah siap, mari kita langsung saja ya lihat penjelasan berikut ini. Baiklah, langsung saja kita bahas soal ujian sekolah Bahasa Indonesia hari Senin 26 April 2021. Nomor 1, makna transmigrasi pada paragraf tersebut adalah perpindahan penduduk dari D. tempat berpenduduk padat ke tempat berpenduduk jarang. Nomor 2, sinonim kata pelit pada kalimat tersebut adalah orang pelit tidak suka memberi sedekah. Berarti sinonim itu persamaan makna kata, jadi A. kikir. Nomor 3, tumbuhan perlu melindungi diri agar. Nah, mengapa tumbuhan perlu melindungi dirinya? Nah, di situ ada di kalimat kedua, yaitu untuk mempertahankan hidupnya. Jadi C. dapat bertahan hidup. Nomor 4, kalimat utama paragraf tersebut adalah A. beberapa hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan ya. Nomor 5, ide pokok paragraf tersebut adalah manfaat talas sebagai bahan pangan ya. Itu ada di kalimat pertama ya pada paragraf itu. Talas merupakan tumbuhan penghasil umbi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Jadi diambil intinya dari kalimat utamanya, yaitu B. Nomor 6, ringkasan paragraf tersebut adalah, seperti kita ketahui, ringkasan itu harus mewakili setiap kalimatnya. Jadi jawabannya adalah A. Di era globalisasi, kebutuhan manusia bergantung pada sumber daya listrik. Nomor 7, pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah efek samping vaksin COVID-19, diantaranya kelelahan, sakit kepala, dan demam ringan. Itu yang sesuai ya. Nomor 8, jenis paragraf tersebut adalah pada kalimat terakhir, mari sukseskan ASPD dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar. Berarti ada kata ajakan, ini merupakan paragraf persuasi. Nomor 9, pertanyaannya, persamaan kedua teks tersebut adalah teks 1 dan 2 berbicara tentang sama-sama museum ya. Jadi tentang yang satu tentang tempat museum mobil Sentul yang mengoleksi puluhan mobil dan sepeda motor besar. Lalu yang kedua adalah tempat objek museum Artaswaka yang berisi koleksi uang. Jadi keduanya itu sama-sama berbicara tentang suatu tempat objek. C. Nomor 10, daftar harga sapi dan kambing yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah, maka tentunya dibaca dulu teksnya, diketahui bahwa ayam 40.000, kemudian daging sapi 2 kilo 220.000, maka dibagi 2, jadi sapi itu 110.000 per kilo. Kemudian daging kambing 2 kilo itu 260.000 dibagi 2, jadi 130.000 per kilogramnya. Jadi jawabannya C. Nomor 11, bagaimana usaha Edo dalam memasarkan hasil karyanya? Usaha Edo dalam memasarkan hasil karyanya adalah menawarkan ke teman-temannya dan media sosial ya. Jadi tadinya hanya menawarkan ke teman-temannya, lalu teman-temannya memberitahu yang lain dari mulut ke mulut. Jadi intinya sebenarnya yang dilakukan Edo hanya melalui teman-teman dan media sosial. Oke, nomor 12, ceritanya ini dapat menjawab nomor 12 dan 13 ya teksnya. Di situ silakan dibaca dulu. Cerita tersebut menggunakan latar A, suasana. Mengapa? Karena di sini ada Bagong menangis. Jika orang sedang menangis berarti suasananya sedih, karena tidak ada lagi keterangan tentang latar tempat atau waktu ya. Jadi jawabannya A. Nomor 13, watak tokoh Banu pada cerita tersebut adalah Jemawa. Nah, kenapa Jemawa?
Karena tadi Banu berbicara, lah cuma uang 1.000 saja ditangisi, jadi dia sombong ya, jemawa. Nomor 14, makna simbol melati pada cerita tersebut adalah sederhana ya. Silakan dibaca. Bu Mita itu memiliki 3 anak, santun dan baik hati. Berarti dia tidak sombong, maka kemudian selanjutnya banyak orang senang kepadanya, tidak pernah neko-neko, seperti teman sebayanya, berarti dia sederhana. D. Nomor 15, makna kias perisai pada puisi tersebut adalah pelindung. Ya, Ibu, betapa susah payahnya engkau melahirkan, mendidik, dan membesarkanku. Engkau adalah perisai hidupku, berarti pelindung hidupku. Kalau seorang ibu itu adalah pelindung bagi anak-anaknya. Nomor 16 sampai 18 dibaca teksnya tentang Ratu Pandansari. Nomor 16, akhir cerita tersebut adalah, tentunya kita lihat saja paragraf terakhir, kalimat terakhir, akhirnya kedung tersebut berhasil dibuat. Nah, dibuat oleh siapa? Oleh Ratu Pandansari. Jadi Ratu Pandansari berhasil membuat kedung. A. Nomor 17, amanat cerita tersebut adalah D. Jadilah pemimpin yang selalu memikirkan kesejahteraan anak buahnya. Oke, nomor 18, keteladanan yang ditunjukkan tokoh Ratu Pandansari pada cerita tersebut adalah Ratu tersebut keras hati sampai cita-citanya tercapai ya untuk membuat kedung. B. Nomor 19, Boni selalu titik-titik setiap temannya mengalami kesusahan, selalu ia bantu. Berarti yang selalu membantu itu adalah, karena dia selalu membantu berarti selalu turun tangan. D. Ya. Nomor 20, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah Badu tidak pernah memiliki pendirian tetap, maka bagai air di daun talas. Ketika ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Nomor 21, urutan petunjuk penggunaan senter yang tepat adalah B. 45132. Jadi pertama dibuka dulu penutup baterai, kemudian masukkan baterai, lalu tutup kembali penutup baterai, lalu nyalakan senter dengan menekan tombol, lalu yang terakhir tekan tombol ke bawah untuk mematikan senter. Nomor 22, urutan yang benar agar kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf padu atau nyambung adalah B. 3214. Silakan diperhatikan, yang pertama itu berbicara dulu subjeknya, dijelaskan dulu subjeknya, yaitu siswa kelas 6 SD Kartini memiliki sikap disiplin, kritis, dan santun. Maka yang pertama dijelaskan harus disiplin dulu. Jadi yang berikutnya adalah mereka mengikuti kegiatan belajar dari rumah atau BDR tepat waktu. Lalu yang berikutnya kritis. Maka setiap mendiskusikan soal selalu tajam dalam penganalisisannya. Dan yang terakhir santun. Saat mengemukakan pendapat, mereka selalu menyampaikan dengan sopan. Nomor 23, kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah hindari kerumunan, patuhi protokol kesehatan, mari memutus rantai penyebaran COVID-19 ya. Jadi A. Nomor 24, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah seseorang sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. B. Kenapa? Maka untuk mencari isi dari paragraf penumpang harus melihat kalimat sebelum dan sesudahnya ya. Oke, karena yang di awal itu akibat penggunaan gawai terlalu lama yang berdampak buruk, dan yang terakhirnya adalah gunakan gawai seperlunya, maka seseorang sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena dampak buruk dari gawai. Nomor 25, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ya, di sini otak pencurian komputer di SD Kartini segera dimeja hijaukan. Jadi katanya itu berdasarkan meja hijau ya. Jadi karena mendapatkan awalan dan akhiran, jadi disatukan di meja hijaukan. C. Nomor 26, perbaikan tata kalimat yang digaris bawah pada paragraf tersebut adalah manusia perlu bantuan orang lain dalam setiap kehidupannya. A.
Nomor 27, kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah duafa harusnya ditulis dengan duafa, lalu wujud harusnya ditulis wujud. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, nomor 28, penggunaan huruf kapital yang tepat adalah 1 minggu, karena ini bukan nama hari tapi lamanya itu 1 minggu. Jadi minggu di sini tidak menggunakan huruf kapital. 1 minggu yang lalu gempa bumi melanda wilayah Jawa Timur. Jadi yang kapital hanya J dan T, Jawa Timur. Wilayah tulisnya huruf kecil saja. Nomor 29, perbaikan kata yang salah pada paragraf tersebut adalah B. Cendera mata ya, ada spasi ya, dipisah cendera spasi mata, lalu mengubah karena kata dasarnya adalah ubah, jadi mendapatkan awalan jadi mengubah ya, B. Nomor 30, perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca setelah angka 08 dan 09 adalah jika ini menyatakan jam atau pukul maka 08.00. Jadi jawabannya C ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk selalu belajar dan ikuti terus channelnya Ibu Nini supaya mengingat lagi materi-materi yang sudah lalu dan sebagai bekal kita untuk menghadapi materi selanjutnya dan ujian-ujian berikutnya. Oke, sekian saja dari Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.